Ada reporter kita dari Detik Bali, ada Mas Ahmad Firizky Irawan. Selamat pagi. Halo Mas Ahmad. Siap. Hai Mas. Halo, selamat pagi-pagi. Bentar, jujur, kamu adalah pelaku atau kamu korban dari love scam? Apa ya, dibilang korban, enggak, dibilang pelaku juga enggak. Apa, aku tengah-tengah aja lah. Oh, main aman. Karena soalnya gue ngomongin masalah percintaan tuh emang agak repot ya kan. Dia tuh tidak ada bentuknya sehingga seringkali susah untuk ditangani. Terlebih kita ngomongin masalah love scam kayak gini. Berat banget nih, nggak ada bentuknya. Tapi jujur deh, pernah nggak jadi korban love scam? Mudah-mudahan jangan ya. Jangan dong. Sejauh ini berarti belum ya? Jangan dong. Iya. Belum. Mudah-mudahan jangan. Minimal kita cuma sampai korban PHP aja ya. Karena kalau korban PHP udah banyak di luar sana kan. Betul. Iya. Betulnya semangat banget nih. Iya. Pernah banget atau gimana nih? Fix dia korban sama Iya. kayak gue ya. Oke. Mas Ahmad, tapi ini boleh di-share sedikit nggak sih? Ini tuh seperti apa sih kemudian Polda Bali bisa menemukan tersangka dalam scam ini? Apakah ada penggerbekan yang dilakukan? Dan kalaupun memang iya, berapa TKP yang sudah berhasil kemudian digerebek, Mas? Iya. Baik, ini kemarin dari Polda Bali, saya datang mengikuti press release, yang dimana ada ini pengungkapan terkait dengan scam love scam yang diungkap oleh Direktur Reserse Cyber Polda Bali, di mana ada 38 pelaku yang diamankan, di antaranya itu ada 31 laki-laki dan 7 orang perempuan. Benar yang dibilang ada berapa TKP yang diungkap itu ada total ada 5 TKP di wilayah Denpasar yang diungkap oleh Direk Cyber Polda Bali. Di mana wilayah itu ada di lokasi 5 TKP tersebut ada di wilayah Denpasar. Nah, modusnya sendiri ini sebenarnya cukup menarik ya, Aryo dan Dian, mengingat banyak dari korban ini yang disasar oleh para pelaku berasal dari Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat. Mereka disasar, ini dicari datanya, baik nama lengkapnya maupun alamat dan lain-lainnya. Nah, hasil dari data yang diterima oleh pelaku ini dari korban, selanjutnya dikirimkan oleh jaringannya. Di mana jaringannya ini menariknya tuh ada di wilayah Kamboja, bukan di Indonesia ya, tapi di Kamboja. Dan ini ada salah satu orang yang diinisialkan itu bernama Vivi, di mana ini masih dalam pengembangan oleh Polda Bali. Nah, untuk lokasinya sendiri ini maksud saya untuk pengungkapan ini sendiri terjadi pada Senin 9 Juni 2025. Itu sekitar pukul 1 dini hari ya. Nah, di sana petugas dari cyber ini mencurigai ada orang di satu rumah yang dimana mereka ini aktivitasnya mencurigakan, sehingga dilakukan pencarian, penyelidikan hingga pengembangan, dan ternyata ditemukan ada sekitar 29 atau lebih dari itu. Tapi untuk totalnya sendiri itu ada 38 orang yang berhasil diungkap, di mana itu mereka terbagi dari 5 TKP yang ditemukan oleh Cyber Polda Bali. Nah, itu lokasi pertama itu ada di untuk lokasinya itu ada di Jalan Nangka Utara, Jalan Istiwa, Jalan Irawan, Jalan Suamandala, dan satu lagi di wilayah Denpasar. Nah, sebelum di wilayah Denpasar sendiri ini, mereka ini ternyata jaringannya dari Kamboja ini mencoba untuk membuka cabang di wilayah Indonesia. Nah, salah satunya itu ada di wilayah Pulau Bali, di mana lokasi pertama ini dilakukan ada di wilayah Tabanan, sebelum akhirnya mereka ini pindah ke wilayah Badung dan terakhir di wilayah Denpasar.
Begitu Aryo dan ya. Mas Punten, ini tersangkanya yang sekarang semuanya ketangkap 38 orang ini apakah WNI semua atau ada yang bukan, apa gimana nih Mas? Kalau dilihat sih kemarin sepintas itu kebanyakan orang WNI semua ya, rata-rata WNI semua. Kenapa WNI? Ini mereka tergiur karena faktor motifnya itu ekonomi. Bagaimana tidak? Ini pertama, mereka dibayar per bulannya itu 3,2 juta dalam bentuk kripto ya, dalam bentuk kripto. Wow. Nah, menariknya lagi, mereka ini tidak hanya mendapatkan tidak hanya mendapatkan uang bulanan. Jika dari para pelaku ini mendapatkan data yang lebih lengkap dari para pelaku ini, mereka itu bisa diupah $1 per satu korban. Nah, kemarin dikatakan oleh Pak Dir Reserse Cyber Polda Bali, Pak Raneki Dian Sandra, itu mengatakan bahwa ada salah satu dari pelaku ini mendapatkan upah sampai 12 juta. Wow, per bulan? Iya, seperti itu. Gila, berapa banyak yang ditipu berarti dia? Jago tuh dia nipunya tuh berarti ya. Kalau untuk 12 juta. berapa banyak sih kurang tahu pastinya. Cuman yang jelas itu cukup membuat kita terheran juga ya. Dengan situasi seperti ini mereka bisa mendapatkan keuntungan sampai 12 juta. Iya loh. Dan gimana nggak bikin orang tergiur? Maksudnya akan banyak orang yang mau ikutan terlibat di dalamnya karena dengan kerjanya kayak gitu dapat angkanya sebanyak itu gitu. Emang Mas, aku penasaran deh. Ini kan berarti banyak korbannya dari Amerika Serikat tadi kan, seperti yang disampaikan. Itu berarti mereka pada jago bahasa Inggris dong? Ya, dengan teknologi seperti ini kan mungkin bisa jadi mereka juga bisa menambahkan dengan bahasa Inggris ya, mungkin masih little atau bagaimana, kan bisa juga karena ini kan juga cyber juga kan. Ini iya sih, benar-benar. Jadi mungkin kalau misalnya ini bisa pakai ChatGPT kali ya, ngegombalin bule. Bisa, soalnya gue pernah dapet aku pernah dapet Mas. Jadi bahasa Indonesianya emang agak aneh-aneh gitu, kayak melihat profilmu sungguh tampak cantik gitu kan. Kayak lo ngomong sama gue, lo gak pernah pakai ngomong, Dav, lo tampak seperti apa, kan aneh dong. Bener. Tapi di sisi lain kita jadi belajar juga kalau warga Amerika Serikat sana ternyata banyak juga yang hopeless romantic ya. Ternyata. Mereka banyak banget yang membutuhkan kasih sayang sepertinya ya. Mas, tapi boleh tahu nggak sih modusnya kayak gimana sih? Apakah kemudian memang orang-orang bule ini ya ketika misalnya sudah dapetin nomornya atau linknya, kemudian mereka langsung ngegombalin sampai akhirnya ngedeketin sampai nawarin buat dinikahin dan lain sebagainya sampai minta data-datanya, atau seperti apa sih Mas? Yang kemarin saya dapatkan sendiri dari Pak Aranep sendiri, itu mereka dari para pelaku ini, ya 38 pelaku ini, mereka mengincar para korbannya dengan membroadcastingnya. Nah, dari broadcasting ini kan mereka memberikan data dari data korbannya yang kemudian nantinya diajak komunikasi melalui satu aplikasi yaitu Telegram. Nah, itu melalui Telegram itu mereka diajak komunikasi dan berbagai modus yang mengenai love scam ini sendiri, begitu. I see, emang pada jago-jago gue rasa ya. Jago flirting nih berarti nih orang-orang ini ya. Bener, mantul loh. Mas, jadi berarti pasal apa yang kemudian disangkakan ke mereka? Nah, kalau untuk pasal sendiri yang dikenakan ini ada pasal 35 J, pasal 51 ayat 1, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik J pasal 55 KUHP. Itu. Karena berhubung korbannya dari luar negeri, Mas, ada tuntutan juga nggak sih dari luar negeri sana? Sejauh ini sih masih belum ada informasi lebih lanjut ya. Tapi diinformasikan pihak Polda sendiri, terutama dari tim cyber ini masih berupaya untuk mengembangkan lebih lanjut terkait kasus ini. Oke. Berarti korban saksi juga belum ada yang udah muncul ya, atau udah ada? Nah, ada nggak tuh Mas?
Masih pengembangan sih, kalau diinformasikan masih pengembangan. Oh, Oke. Ini kan juga terjadinya ada hubungan juga sama Kamboja, Mas. Berhubung juga lagi ramai masalah judi online di Kamboja. Apakah ini memang ada hubungannya juga antara sindikat-sindikat ini atau memang udah beda jauh sebenarnya? Kalau kemarin diinformasikan itu dari Polda Bali, memang dari jaringan dari 38 pelaku ini sendiri, mereka terjaring dari pelaku penipuan online yang ada di wilayah Kamboja. Nah itu tadi yang tadi disampaikan bahwa ada satu orang yang disebutkan berinisial VV di wilayah Kamboja. Namun Kamboja di mananya itu masih belum diketahui dan itu masih dikembangkan lebih lanjut begitu. Wah, bisa jadi sebenarnya Vivi juga nih yang jadi otak kejahatannya nih. Kalau di film-film tuh kayak ini ya, kayak ada sindikat besar, terus mungkin dia bosnya atau gimana gitu kali ya. Iya, tapi kalau memang itu betul, gila, belut banget tuh, nggak nggak ketangkep loh, iya kan? Iya. Padahal ini udah lintas negara kan sebenarnya kan? Yang ketangkep juga banyak. Terus mereka mungkin nggak pernah ketemu juga kali ya sama siapa nih dedengkotnya gitu, karena semuanya by cyber gitu kali ya Mas ya? Betul. Nah, mereka sendiri ini ternyata diungkap oleh tim cyber Polda Bali. Mereka ini ternyata sudah menjalani aksinya dari tahun 2023 ya. November 2023, cukup lama dan baru diungkap, dan kemungkinan pasti korbannya lebih dari 100 ya mungkin ya. Karena mengingat dari jumlah mereka didapatkan juga, terus keuntungan yang mereka raup juga mungkin diperkirakan bisa mencapai lebih dari. Namun untuk lebih pastinya nanti masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh tim cyber Polda Bali, begitu. Ya, Mas Ahmad terus diupdate ya, kita pengen tahu juga, penasaran soalnya seperti apa, dan kemudian apakah memang ada tuntutan juga dari pihak luar negeri sana, karena berhubung memang korban-korbannya tadi seperti disampaikan, kebanyakan dari Amerika Serikat begitu. Apakah memang kemudian ada tuntutan lainnya selain dari tuntutan yang disangkakan dari Indonesia sendiri gitu. Mas Ahmad, terima kasih banyak untuk laporannya Mas Ahmad, thank you ya. Terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih.